Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah membiarkan pekerjaan tangannya. Turunlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Untuk pagi ini kami boleh datang di hadirat-Mu untuk beribadah. Terima kasih untuk pemeliharaanmu sepanjang minggu ini dan juga proteksimu, penyediaanmu sehingga hidup kami boleh terpelihara sampai hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, kami semua siap melayani Engkau karena Engkau terlebih dahulu telah melayani Engkau, telah mengasihi kami sehingga kami mengasihi dengan pelayanan kami persembahkan pada pagi ini. Dengan kekuatannya dari Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami siap. Haleluya. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan dimanapun kita berada pagi hari ini, saya percaya setiap kita pasti mengalami kebaikan Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita sampai hari ini. Sekalipun kita beribadah secara online, tapi tidak membatasi kuasa Tuhan untuk dinyatakan bagi setiap kita yang menyaksikan tayangan ini. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi katakan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik bagi saya, bagi saudara, bagi kita semua. Dalam sikap menyembah, mari kita menyatakan syukur kita, karena sungguh besar, sungguh indah kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, amin.
hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Saya persilakan. Bapa, Engkau baik, sungguh baik dan amat baik. Terima kasih Bapa untuk kasih setia dan perlindungan dan pemeliharaan-Mu sepanjang waktu. Dan pada pagi ini Bapa, menjelang siang kami boleh hadir kembali melayani Engkau. Dan pada saat ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan menuntun hidup kami, mencerahkan pikiran kami dan beri kekuatan dan penghiburan. Dan pada saat ini Bapa, kami minta dalam Roh Kudus kiranya memberi pencerahan kepada kami, baik menyampaikan maupun mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, pada siang ini kita akan mempelajari satu bagian firman Tuhan dengan tema mengapa Tuhan Yesus belum datang kembali. Ini satu pertanyaan yang saat ini kita boleh sering kita dengar. Dan satu pertanyaan, kenapa tentang kedatangan Yesus yang kedua itu penting dan perlu kita bicarakan terus menerus. Karena kita tahu bahwa dalam seluruh Alkitab kita ada 329 kali mencatat tentang janji kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Dan kita tahu dalam kitab Perjanjian Baru dari 27 kitab, 23 kitab mencatat tentang kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Namun kita tahu Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa menjelang zaman akhir ini akan timbul banyak pengejek-pengejek yang mengatakan di mana janji kedatangan Tuhan, dan mereka menganggap itu sesuatu cerita yang tidak masuk akal, dan sehingga hidup mereka seenaknya. Dan Tuhan katakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 8 di sini dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Dan ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus belum datang kembali? Janjinya ini kita baca dalam ayat 9 dikatakan, yaitu tujuannya supaya semua orang berbalik dan bertobat. Apakah itu berarti tidak ada batas waktu Tuhan kapan datang kembali? Jelas pada pagi ini kita membaca di sini bahwa Tuhan katakan bahwa segala sesuatu ada waktunya, ada batas waktunya. Dan semua kesabaran Tuhan ini adalah karena Tuhan menghendaki jangan ada yang binasa, supaya semua orang berbalik dan bertobat dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tahu dari kata 2 Petrus pasal 3 ayat 8 ini, Tuhan memberikan satu jawaban atau satu kunci bahwa waktunya Tuhan memberikan, kan ada tanda-tandanya, ada batas waktunya. Tuhan memakai kata di sini kita lihat bahwa dikatakan 1000 tahun di hadapan manusia, di hadapan Tuhan hanya satu hari. Dan sebaliknya satu hari di hadapan Tuhan itu adalah 1000 hari bagi manusia. Jadi totalnya ada 2000 tahun. Nah kita tahu bahwa perhitungan ini kita tahu dimulai dari pada saat Tuhan Yesus wafat. Yesus Tuhan kita wafat, ada yang mengatakan ada yang pada tahun 30 sesudah Masehi, ada yang mengatakan 33 sesudah Masehi, tapi itu sudah tepat kita ancar-ancar di antara kedua tersebut. Nah kita melihat dari tahun 30 Masehi sampai hari ini 2021 itu memang belum 2000 tahun. Kalau kita perkirakan 2000 tahun itu berarti nanti 2030. Nah ada hal yang tercatat di dunia ini menurut yang dapat kita baca bahwa menjelang tahun 2030 itu ada satu, khususnya pada tahun 2029, kalau kita pernah baca di situ ada namanya meteor atau asteroid yang bernama Apophis, yang pada bulan April tanggal 13 tahun 2029 diperkirakan akan berarah sangat dekat dengan permukaan bumi, dan kalau itu tidak meleset diperkirakan juga bisa menabrak bumi. Tapi seandainya itu meleset diperkirakan 7 tahun kemudian, yaitu tahun
2036 kemungkinan besar dia akan menabrak bumi. Nah, kita melihat di sini, waktu yang kita lihat di sini kaitannya dengan tahun 2029 atau 2030 itu merupakan suatu tanda bahwa mendekati 2000 tahun. Itu Tuhan katakan itu adalah perkiraan waktu Tuhan akan menyatakan dirinya. Walaupun firman Tuhan mengatakan kita tidak tahu hari dan waktu, tetapi tahun dan masa Tuhan sudah memberikan tanda-tandanya. Nah, ini apa kaitannya dengan perjanjian baru? Karena dalam perjanjian baru Tuhan juga memberikan satu perumpamaan, satu tanda yang disampaikan dalam Yohanes pasal 11 ayat 5 sampai selesai, yaitu sampai 11 ayat 44. Saya yakin Bapak Ibu Saudara telah pernah mendengar dan sudah sering mendengar tentang perikop ini, yaitu tentang Lazarus yang dibangkitkan. Apa kaitannya dengan kedatangan Tuhan dengan perikop ini? Kita tahu kitab Yohanes pasal 11 ini merupakan satu kitab yang bercerita tentang 8 mukjizat, tanda mukjizat yang dibuat Tuhan sebelum sampai pada kebangkitan. Karena di sini dicatat ada mukjizat pertama yang Tuhan buat dalam Injil Yohanes secara khusus. Itu Injil yang pertama adalah pernikahan di Kana. Dan kita tahu pernikahan di Kana dimulai dengan sekonyong-konyong Tuhan katakan pada hari ketiga ada pernikahan. Dan diakhiri dengan mukjizat tanda yang ketujuh, yaitu kebangkitan Lazarus. Dan nanti masuk ke mukjizat yang terakhir ayat 8, yaitu kebangkitan Tuhan itu sendiri. Kita tahu bahwa angka itu mempunyai satu pengertian yang signifikan di dalam Alkitab. Kalau kita tahu bahwa angka 7 adalah angka sempurna dan angka 8 adalah sesuatu yang baru dalam keadaan kesempurnaan yang lebih tinggi tingkatannya. Contohnya seperti misalnya kalau kita di musik dari do re mi fa sol la si sempurna, dimulai dari yang ke-8 kembali kepada do tapi dengan nada tinggi, dengan kesempurnaan. Jadi semua lingkaran itu akan berlaku. Dunia ini diperkirakan kalau dengan Alkitab masanya adalah ada 6.000 tahun atau 6 hari penciptaan. Pada hari ke-7 hari peristirahatan itu adalah masa, kalau diterjemahkan sebagai masa milenium, dan hari ke-8 adalah masa di mana Tuhan menciptakan bumi baru dan langit baru. Nah, kita melihat di sini di dalam Yohanes pasal 11 ayat 5, di sini dikatakan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Ini kita bercerita bagaimana pada waktu Tuhan Yesus mendapat berita bahwa Lazarus sedang sakit keras, yaitu yang engkau kasih sedang sakit keras, disampaikan oleh Maria dan Marta kepada Yesus. Tapi Yesus dikatakan dalam ayat 6 dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi peristiwa kisah dari Lazarus ini sebenarnya itu menggambarkan sebagai orang percaya pada zaman ini. Kenapa? Karena dikatakan Lazarus, Maria dan Marta mereka tinggal di Betania. Betania itu kita tahu dari kata dari Beth dan Ani. Beth itu rumah, Ani artinya orang miskin. Dan di situ adalah tempat kesukaan Tuhan pada saat dia datang ke Yerusalem, dia akan menginap di situ. Kalau kita tahu bahwa permulaan pelayanan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 4 dikatakan bahwa roh Allah ada atasku. Tujuannya datangnya adalah untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, membebaskan orang yang tertindas, dan melepaskan orang tawanan. Jadi Betania berbicara untuk orang-orang percaya, yaitu kita adalah orang-orang miskin yang memang dikasihi oleh Allah kita. Dan setiap nama dan tempat memang punya arti dan maksud. Kita dari kata Marta, Maria dan Lazarus itu ada artinya. Kalau kita Marta itu arti yang umum yang dikatakan adalah sebagai nyonya rumah, tetapi arti satunya lagi yaitu artinya pemberontak. Kalau Maria namanya kan kelihatan enak didengar, tapi makna Maria itu artinya apa? Pahit hati. Sedangkan Lazarus dari kata itu adalah kata nama Yunaninya.
Kalau nama Ibraninya ada Eliezer. Jadi Lazarus artinya Allah adalah penolong atau orang yang ditolong. Jadi menggambarkan kita adalah orang miskin, merupakan orang yang memberontak, orang yang pahit hati, orang yang ditolong Tuhan. Itulah kita sebagai orang percaya hari-hari ini. Itu menggambarkan kepada kita sebagai orang percaya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mendengar itu, Tuhan sengaja mengulur. Dan setelah itu kita tahu Tuhan katakan pada hari itu juga dia benar berita sebenarnya Lazarus hari itu juga sudah meninggal. Nah, pada saat Tuhan Yesus akhirnya datang ke tempat keluarga Lazarus, dan dikatakan dalam Yohanes pasal 11 ayat 23 dikatakan, kata Yesus kepada Maria, saudaramu akan bangkit. Dan ayat 24 dikatakan, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Kita tahu bahwa pada masa itu pemahaman tentang kedatangan Tuhan yang kedua atau pengangkatan itu belum ada di pikiran atau pemahaman orang-orang masa itu, orang percaya pada zaman itu. Waktu Tuhan katakan bahwa aku adalah kebangkitan atau dikatakan saudaramu akan bangkit, Marta langsung mengatakan bahwa memang saudaraku Lazarus akan bangkit pada akhir zaman. Karena pemahaman secara umum waktu itu bahwa semua orang setelah mati kelak dia akan dibangkitkan kembali, akan dihakimi di tahta putih, ya, yang akan dihakimi kalau namanya yang tidak tercantum di dalam kitab kehidupan akan dilempar ke lautan api, tetapi kalau namanya yang tercatat dalam kitab kehidupan, mereka akan tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Nah, pemahaman mereka sampai di situ. Tapi Tuhan Yesus menjawab di ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini adalah suatu nubuat Tuhan Yesus tentang apa? Tentang pengangkatan. Bagaimana ceritanya? Tuhan katakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi pada waktu Tuhan Yesus datang, waktu pengangkatan, orang yang mati akan dibangkitkan terlebih dahulu. Sehingga dikatakan kalau kita yang masih hidup tidak akan mendahului mereka yang sudah mati, tetap mereka terlebih dahulu dibangkitkan dan mereka akan hidup walaupun sudah mati. Nah, ayat 26 dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Itu berbicara apa? Berbicara pada saat pengangkatan, orang yang masih hidup. Kalau saya percaya, generasi ini kita orang percaya, mungkin besar, sangat besar kemungkinannya ada orang-orang yang akan tidak mengalami kematian pada saat Tuhan Yesus datang kembali kedua kali menjemput kita dalam pengangkatan. Dan dikatakan bahwa kita yang masih hidup, kita tidak akan mati selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakan, karena pada saat itu, seketika itu dalam sekejap mata, kita juga akan diubahkan tubuh kita. Tubuh yang jasmani ini akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, sehingga kita akan menyongsong Tuhan di udara bersama-sama mereka yang sudah terlebih dahulu mati. Itu adalah berbicara tentang pengangkatan, dan itu waktunya Tuhan katakan setelah 2 hari. Itu adalah satu janji yang saya percaya zaman ini akan digenapi. Dan firman Tuhan dikatakan selanjutnya, percayakah engkau akan hal ini? Sehingga Tuhan Yesus bertanya kepada Marta, dan ini juga pertanyaan yang sampai kepada kita pada saat hari ini. Di ayat 27 dikatakan, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia akan datang ke dalam dunia ini. Jadi untuk dapat diangkat dan diubahkan dan yang mati dibangkitkan dalam pengangkatan ini adalah bagi mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Kalau yang percaya bahwa dia hanya sebatas nabi, tidak masuk. Dan yang mempercayai dia sebagai guru, karena kita percaya juga ada agama tertentu yang menganggap bahwa Yesus adalah guru, tidak sampai di situ. Tapi Tuhan mengatakan, ya, barang siapa yang percaya dalam hatinya, dia akan dibenarkan, dan dengan mulutnya dia mengaku, dia akan diselamatkan. Jadi percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat sekali sebagai Tuhan, itulah yang akan diselamatkan dan
Ini jawaban yang Maria sampaikan kepada Tuhan Yesus. Dan pertanyaan yang sama kita juga perlu sampaikan pertanyaan kepada diri kita kalau bagi kita belum percaya, dan juga menjadi tugas kita untuk menanyakan ini kepada sesama kita yang belum memahami kebenaran ini. Nah, selanjutnya yang luar biasa yang digambarkan di sini adalah kita melompat ke Yohanes pasal 11:38 dikatakan, maka masgurlah pula hati Yesus lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang tutup dengan batu. Diperhatikan di sini. Lazarus telah mati 4 hari dan dia berada dalam kubur dan ditutup dengan satu batu. Dan batu ini dalam bahasa Yunani-nya ditulis pakai kata litos. Nah, setiap kata itu ada pengertian dan pemahaman yang luar biasa. Kita tahu batu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani dipakai berbagai jenis kata. Seperti kita tahu bahwa kata kasih dalam bahasa Yunani ada agape, eros, apalagi storge dan filio. Tapi memacu pada kata yang sama tentang kasih. Nah, berbicara tentang litos atau batu, itu kita memperhatikan apa kaitannya dengan kebenaran ini. Karena dalam bahasa Yunani, batu selain kata litos juga dikata-kata apa? Petros. Petros itu adalah sekeping batu. Kalau satu bongkahan batu yang besar disebut Petra. Tetapi kenapa di sini Tuhan mengatakan yang menutupi gua itu bukan Petra atau Petros, tetapi kata litos. Nah, untuk itu kita memahami, kita buka dalam 2 Korintus pasal 3:7 dikatakan, pelayanannya memimpin kepada kemakitian terukir dengan huruf pada lolo batu. Di sini bahasa Yunani-nya dikatakan pakai litos. Lo batu itu adalah gimana? Kita masih ingat pada saat Allah memberikan 10 perintah kepada Musa di Gunung Sinai, ini dikatakan tulisan tangan di atas batu, yaitu litos. Berarti secara khusus yang dimaksud di sini adalah lolo batu adalah litos, yaitu berbicara tentang 10 perintah Allah. Dan dikatakan apa kaitannya dengan ini? Kenapa? Karena kalau orang percaya atau orang yang tidak percaya, orang dunia ini hidupnya berdasarkan pemahaman untuk mencoba berusaha untuk mentaati kitab Taurat ini, tidak ada satu manusia pun yang bisa sampai kepada pengangkatan dan kebangkitan bersama Kristus Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Karena kalau kita mempraktekkan hukum Taurat, firman Tuhan mengatakan kita harus mempraktekkannya 100%. Tidak boleh satu pun yang terlewati. Jadi pertanyaannya, adakah manusia yang sempurna melaksanakan hukum ini? Kita tahu dalam kitab suci kita, manusia yang terbaik yaitu Daud sendiri juga gagal untuk menggenapi 10 perintah Tuhan ini. Dan kalau kita mengatakan saya kan bertanya, karena kalau begitu nanti kalau kedatangan Tuhan yang kedua itu saya harus seperti apa? Apa yang harus saya lakukan? Pertanyaan orang selalu begitu. Kalau bicara tentang kedatangan Tuhan kedua kali, waduh jangan dulu lah Tuhan, kayaknya saya belum siap, masih banyak hal yang belum saya lakukan, kan begitu perkataannya. Tapi pertanyaannya adalah bukan apa yang telah engkau lakukan dan apa yang belum engkau lakukan, tetapi yang penting apakah engkau percaya Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat bagi engkau, yang telah mati di kayu salib menggantikan engkau. Karena setiap manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, tidak ada satupun orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena hukum Taurat ini tujuannya adalah untuk membawa manusia untuk melihat sebagai cermin bahwa tidak ada satupun manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dan satu-satunya jalan yaitu dia harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ayat 39 Tuhan katakan apa? Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Sekarang, supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah terjadi dalam kehidupan kita,
kita harus mengangkat batu itu, harus menggeser pintu batu itu. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat mukjizat. Setelah batu ini digeser, Tuhan memanggil Lazarus untuk keluar. Dan itu bicara untuk menggeser batu ini bukan oleh lakukan Tuhan, tetapi oleh dilakukan pada kita sebagai orang percaya untuk membuat pilihan dalam hidup ini. Apa kita mau berpegang kepada hukum ini, Taurat, bahwa kita melakukan ini dan itu supaya kita sempurna dan layak di hadapan Tuhan, atau percaya semata-mata kepada kasih karunia dan pengorbanan Tuhan di kayu salib bagi kita yang telah menggantikan kita. Dan itu pilihan ada kita. Yang mengangkat batu itu adalah kita. Karena kita memang hukum Taurat indah, sempurna, tidak ada yang salah. Masalahnya tidak ada satupun manusia yang sanggup melakukannya. Dengan adanya batu litos yang menutupi kematian di dalam itu, kelihatannya indah. Dari luar kelihatannya sempurna, bagus, tapi di balik itu, di dalam itu ada kematian, ada pembusukan. Dan itu sebagai orang percaya setelah memahami kebenaran ini, mari kita menjadi orang percaya sebagaimana Marta dikatakan. Ayat 40 dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Pertanyaan yang sama juga bagi kita setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini. Apakah kita percaya bahwa tidak ada yang baik, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan? Walaupun kita sebagai orang percaya, kita masih melakukan kesalahan sana sini, tetapi Tuhan katakan, karena ketidakmampuanmu itulah Tuhan datang melalui putranya menggantikan kita. Dan kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang menggantikan kita dibenarkan dan kita akan melihat kemuliaan Allah. Dan itu pilihan ada di kita sebagai orang yang harus mengambil keputusan untuk itu. Selanjutnya dalam Matius pasal 28 ayat 19 sebagai penutup kita melihat di sini. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang paling kita sukai, yang paling kita pegang teguh adalah bagian ini, bahwa Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Selalu ayat ini mengatakan apapun permasalahan yang terjadi di kehidupan kita, kita yakin Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Tapi pertanyaannya, untuk apa Tuhan menyertai kita dalam hidup ini? Untuk apa hidup ini? Kalau memahami Tuhan menyertai kita selama-lamanya sampai akhir zaman, pasti di balik itu Tuhan memberikan satu perintah, yaitu bagaimana kita telah memahami kebenaran ini. Firman Tuhan katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah tugas kita sebagai orang percaya. Memahami penyertaan Tuhan akan semakin nyata pada saat kita memberitakan kebenaran ini dan kita menyaksikan bagaimana jiwa-jiwa bertobat dan kembali menerima Tuhan sebagai juru selamat. Sebagaimana tujuan dari mengapa Tuhan Yesus belum datang sampai hari ini, karena masih ada batas waktu yang Tuhan berikan. Dan dalam Ibrani pasal 10 ayat 7 dikatakan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Kita yakin, kita percaya zaman ini, kita lihat kondisi saat ini, sebab yang Tuhan mengatakan tanda kedatangan yang kedua, selain tadi waktunya yang tersisa hanya sampai 2 hari, yaitu 2000 tahun dari masa kematiannya, juga berbicara tentang apa? Kita lihat tanda-tanda bagaimana saat ini kita hidup di tengah pandemi. Kita mendengar bagaimana pandemi ini tidak ada, dikatakan belum akan segera berakhir, dan malah dikatakan akan terjadi mutasi-mutasi yang lebih dahsyat lagi. Tapi Tuhan katakan Tuhan menyertai kita dan memelihara kita. Tapi dikatakan juga sekarang bagaimana terjadi resesi ekonomi seluruh dunia, dan juga bencana di mana-mana, dan kelaparan terjadi di mana-mana. Itu semua adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua. Sehingga kita melihat Tuhan katakan waktu yang tersisa ini,
yang sedikit ini, mari kita menarik kembali posisi iman percaya kita akan seperti apa. Pertama, kita memahami dengan kesimpulan pada siang ini bahwa tujuan penundaan kedatangan Tuhan ini ada batas waktunya. Dan dalam penundaan tujuannya adalah supaya jangan ada yang binasa, termasuk kita sebagai orang percaya. Jangan sampai ada yang murtad atau meninggalkan iman percaya, karena Tuhan katakan bagi orang yang mengundurkan diri Tuhan tidak akan terima. Tuhan tidak. Supaya kita mau tetap setia, dan dalam kesetiaan kita bukan lagi kepada perbuatan dan kehebatan dan kemampuan kita, tetapi kita melihat kepada Yesus adalah yang kebangkitan dan hidup, sehingga Dia adalah batu hidup, yaitu Sang Petra yang akan menjadi landasan dalam hidup kita. Sehingga kita bukan melihat kepada litos, batu yang melambangkan hukum Taurat, yaitu suatu hukum yang menuntut perbuatan kita untuk berbuat baik, untuk mendapatkan keselamatan. Dan itu Tuhan katakan sia-sia, ujungnya adalah kematian dan pembusukan. Tapi mari kita geser batu itu, kita sekarang bertumpu kepada Petra, yaitu batu karang itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus yang telah rela mati menggantikan kita. Dan itu bukan berbicara saja tentang kedatangan Tuhan kedua, penjemputan akan kita orang percaya, tapi itu berbicara juga tentang kebangkitan dalam segala aspek kehidupan kita. Mungkin saat ini situasi kondisi kesehatan kita sedang lemah, kondisi ekonomi usaha sedang sulit, anak-anak mungkin memberontak dan tidak berhasil, dan mungkin hubungan suami istri sedang ada permasalahan, dan boleh dikatakan itu seperti sedang mengalami kematian dan mulai mengalami pembusukan. Tapi mari kita memandang kepada batu karang hidup itu, yaitu Yesus sebagai kebangkitan dan hidup. Mari kita memandang kepada Dia, berharap kepada Dia, berseru kepada Dia, dan pada waktu yang tepat Dia akan hadir, sehingga kebangkitan dan hidup akan terjadi dalam segala aspek kehidupan kita. Sehingga kita beralih satu hal, jangan seperti Marta, kita selalu menyalahkan Tuhan. Tuhan, sekiranya Engkau ada, saudaraku tidak akan mati. Mungkin kita juga berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada, mungkin kondisi ini tidak terjadi dalam hidup saya, kondisi begini tidak terjadi dalam kehidupan keluargaku, sekiranya Engkau ada. Tapi Tuhan memberikan jawaban, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan itu kita sekarang mari kembali melihat kemuliaan Allah dan janji kebenaran firman Tuhan ini, dan kita pada waktunya untuk melihat kebangkitan demi kebangkitan dalam segala aspek kehidupan kita, dan puncaknya kebangkitan tubuh kita. Kalau kita sudah mati, kita akan diubahkan, dibangkitkan, dan kalau kita masih hidup, kita juga diubahkan mendapat tubuh kemuliaan untuk menyosong Tuhan kita dalam kedatangan yang dijanjikan tidak lama lagi, waktu yang tersisa. Kiranya dengan kebenaran ini membuat hidup kita makin bergairah, mengiring Tuhan, melayani Dia, karena menyadari betapa besar kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kebaikan ini menjadi bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk keluarga, lingkungan, dan bangsa ini. Sehingga kita memenuhi janji Tuhan bahwa jangan ada yang binasa, tetapi semua boleh selamat, karena Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Engkau yang telah mati bagi kami, menggantikan kami. Engkau juga hidup dan Engkau telah bangkit, dan kehidupan kuasa kebangkitan-Mu mewarnai hidup kami. Dan apapun jadi permasalahan pergumulan kami saat ini, kami datang meletakkannya di bawah kaki-Mu. Kami tersungkur di hadapan-Mu, dan kami menunggu jamahan-Mu dan perkataan-Mu. Bangkitlah, dan kami akan dipulihkan semuanya. Terima kasih untuk janji-Mu Tuhan, dan juga tugas pelayanan yang Kau berikan kepada kami untuk menjadi saksi. Kami percaya Engkau menyertai kami, dan tidak pernah sekalipun Kau melupakan kami sampai pada akhir zaman. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk kebenaran-Mu dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah pada siang ini. Pada akhir ibadah ini Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah ditaburkan. Sebab firman-Mu yang keluar akan melaksanakan tugasnya, dan dia tidak akan kembalikan sia-sia, dan setiap kami yang mendengar dan meresponinya akan menikmati kebenaran-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini, tempat ini.
maupun setiap jemaatmu dimanapun berada. Saya percaya Engkau Allah yang maha adil. Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, yang sudah bangkit, dan kuasa kebangkitannya membangkitkan setiap kami yang saat ini mengalami pergumulan. Apapun pergumulan kami, permasalahan dan kesulitan kami percaya Tuhan Yesus Kristus yang sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya memberikan kekuatan sehingga kami semua boleh hidup, dan hidup itu penuh dengan ucapan syukur dan kelimpahan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Bapa, terima kasih, dan kami akhiri ibadah ini di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku, yang melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.